wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam acara Festival Panen Hasil Belajar SMA Negeri 1 Kota Bima dengan tema Pemimpin Pemulihan Pembelajaran untuk Nusa Tenggara Gemilang. Yang terhormat Bapak Kepala Puskur Kemdikbud Republik Indonesia, yang kami hormati Ibu Direktorat SMA, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bima, yang kami hormati Bapak Ketua BGP Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bima beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Kota Bima, serta Bapak Ibu hadirin acara Festival Panen Hasil Belajar SMA Negeri 1 Kota Bima yang kami banggakan. Dengan senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkanlah acara Festival Panen Hasil Belajar bertempat di SMA Negeri 1 Kota Bima pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 dimulai. Tamu undangan yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah saya untuk membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan yang telah kita awali bersama dengan susunan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu laporan ketua panitia acara dan sambutan-sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bima, Ketua BGP Nusa Tenggara Barat, Wakil Wali Kota Bima, Kepala Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat, Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Nusa Tenggara Barat. Acara kedua, pertunjukan hasil karya. Acara ketiga, sesi foto bersama. Dan dilanjutkan dengan acara keempat, yaitu adalah berkunjung ke stand-stand produk. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Padura SMA Negeri 1 Kota Bima. Tamu undangan kami mohon untuk rakyatku semuanya, jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, aghisni Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid Tidak dunya lain dan tidak hasanah bukan wa fil dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh pemerintah diadakanlah ada profil pelajar Pancasila, dan dalam rangka mensosialisasikan, memperkuat karakter-karakter itu, maka kami menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang ada itu. Ada beriman, berakhlakul karimah, bergotong royong, sampai 6 dimensi yang ada. Tentu dalam mengimplementasikan itu, maka sekolah, kami sebagai pelaksana sekolah penggerak ini, ada beberapa tema yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kami. Nah, tema-tema itulah diharapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi bisa diperlihatkan oleh anak-anak kita dalam setiap kegiatan. Jadi bukan hanya produk yang ditampilkan oleh anak kami, tetapi dalam prosesnya mereka menciri khaskan karakter-karakter terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tentu kesuksesan ini tidak lain karena kami selalu menerapkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa 4P itu sangat penting bagi sekolah. Ada profil, penampilan, pelayanan, sampai prestasi. Semua item kegiatan itu kami insertkan 4 profil, 4P itu. Sehingga alhamdulillah tadi malam SMA Negeri 1 Kota Bima diberikan oleh penghargaan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa SMA Negeri 1 Kota Bima salah satu sekolah yang berprestasi dengan menjalankan 4P di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kadis yang telah memberikan penghargaan ini, mewakili Pak Gubernur. Berubah menjadi Balai Guru Penggerak, dan ini sebagai wujud kepada pemerintah pusat bahwa kegiatan-kegiatan yang tadinya berpusat di Jawa ini mendekatkan kepada kita semuanya di masing-masing provinsi, sehingga yang tadinya 7 UPT adanya di Pulau Jawa, saat ini UPT yang menangani pelatihan-pelatihan dan peningkatan kompetensi pemberdayaan pendidik, tenaga kependidikan, pengawas, calon pengawas, kepala sekolah, dan calon kepala sekolah sekarang sudah mendekat di masing-masing provinsi. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mulai tahun 2022 ini kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi para pendidik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itu salah satu wujud kegiatan ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kompetensi para guru yang ada di masing-masing provinsi. Untuk itu kami sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan ini langkah awal untuk mewujudkan yang namanya Merdeka Belajar. Murid yang kompetitif. Itu saja yang Ini yang menjadi kebanggaan kami. Sehingga secara historika SMA 1 ini menjadi SMA favorit sejak kami sekolah. Walaupun saya bukan alumni SMA 1, tapi cita-citanya dulu ingin masuk SMA 1. Karena ini menjadi SMA favorit secara historis sampai hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh SMA 1 sebagai wadah tempat menimba ilmunya murid ataupun anak-anak kita. Dulu kita hanya bisa mendengar bahwa festival panen ini hanya untuk hasil pertanian. Untuk hasil pertanian. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita melaksanakan festival dan pesta panen hasil. Kenapa harus pukul meja? Kenapa geser sana, geser sini? Kenapa berbajunya juga ada corak-coraknya? Itu cirinya bahwa anak kita itu masuk di dalam kelompok kreatif.
Jadi tidak bisa kita paksa anak yang kreatif harus kita minta nilai raportnya 10. Seperti tadi ada yang menari, menyanyi, itu anak-anak yang punya potensi kreatif. Nah, anak-anak pintar itu sudah punya style atau gaya belajar sendiri Bapak dan Ibu. Belajarnya serius, cita-citanya ada jelas, pergaulannya dan sebagainya. Tapi juga kita menemukan nanti itu ada anak kita yang memang dapat dua-duanya. Pintar oke, kreatif oke. Nah, kalau ketemu kepala, otak kiri bersatu dengan ada di otak kanan kita kreativitas seni, kemudian empati, rasa suka, estetika, ketemu dua-duanya, itu biasanya di branding dengan istilah anak smart. Smart, pintar iya, kreatif iya. Maka anak-anak smart ini Bapak dan Ibu, kita beri ruang. Inilah anak-anak yang boleh menjadi murid teladan. Inilah anak-anak yang berprestasi atau yang menjadi wakil atau duta dari sekolahnya. Nah, kami di Dikbud Provinsi berusaha maksimal untuk menata agar proses layanan pendidikan ini kita harus harmonisasi antara otak kiri dengan sains teknologinya dengan otak kanan dan yang mengembangkan tentang estetika. Oleh karena itu Bapak dan Ibu wali murid, pada saatnya nanti melihat karya anak-anak bisa kita bedakan ini. Kira-kira anak kita itu arahnya kemana? Kalau nanti akan menawarkan untuk kuliah, baiknya lihat potensinya dari sekarang. Jangan paksakan oleh orang tua kecuali itu hasil musyawarah. Karena banyak sekali contoh di kami itu kalau dipaksakan semester 2, 3 itu KO dia. Diarahkan sesuai dengan potensi. Apa yang dilakukan oleh program sekolah penggerak yang merupakan program dari Kementerian Dikbudristek ini salah satu di SMA 1 Kota Bima mendapat kepercayaan adalah diberikan ruang untuk mengukur hasilnya, yaitu dengan kita menyaksikan. Nah, kalau anak-anak hafiz di pondok misalnya, kita menyaksikan karya itu melalui ujian terbuka hafalan. Nah, anak-anak dengan panen karya ini adalah wujud dari kreatif. Dan kreatif itu salah satu bunyi yang muncul di dalam fungsi pendidikan nasional pasal 3 Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu anak yang beriman takwa, anak berakhlak mulia, anak sehat jasmani rohani, anak cerdas. Ini nomor 4 tempatnya cerdas. Baru anak kreatif, inovatif, sampai dengan anak itu bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Itu sifat dasarnya manusia. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan ada 3 pusat pendidikan, yaitu di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya ulangi, 3 pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya seorang anak mendapat perlindungan dari 3 lembaga ini. Perlindungan pendidikan. Jadi di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Nah, salah satu bukti bahwa 3 pusat pendidikan itu memang harus berkolaborasi kuat itu ada hari ini di Festival Panen Hasil Belajar dengan tema Pemimpin Pemulihan Pembelajaran untuk ETB Gemilang. Ini salah satu bukti bahwa 3 lembaga itu menyatu. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan mestinya pendidikan juga menyatukan antara alam kehidupan dengan dunia akademik. Pada saat anak misalnya panen jagung membantu orang tuanya di sawah, di ladang, Bapak Ibu, salahkah kalau anak itu membantu orang tuanya waktu panen di ladang?
Tidak. Bapak Ibu salahkah? Tidak. Tidak salah ya. Bapak Ibu, salahkah kalau anak itu membantu orang tuanya di ladang waktu musim panen? Tidak salah, ya kan? Pertanyaan berikut, bisakah pelajaran matematika diperdalam pada saat anak membantu orang tuanya panen di ladang? Bisa. Bisa? Bisakah pelajaran ekonomi diperdalam pada saat anak membantu orang tuanya panen di ladang? Bisa. Bisakah mata pelajaran IPA diperdalam dengan anak membantu bapak ibunya panen di ladang? Bisa. Bisa. Bisakah pelajaran wirausaha berkembang ketika anak membantu bapak ibunya di ladang? Bisa. Untuk itu pada saat anak di ladang jangan dikasih soal-soal angka-angka. Jangan dikasih pertanyaan jagung adalah, ya. Jangan dikasih pertanyaan itu. Tapi kasihlah pertanyaan, kalau bapak ibumu bisa menghasilkan 1 ton jagung tahun ini, kira-kira bagaimana cara peningkatannya menurut ilmu IPA, matematika, dan fisika yang lainnya, supaya tahun depan bisa menjadi 1 ton 500 kilo. Nah, dia berpikir bagaimana cara mengoptimalkan, mungkin jenis pupuknya yang ditambah, mungkin pengelolaan ini jadi bertambah. Lalu dia belajar tentang bagaimana mengolah jagung ini, bagaimana mengolah lahan ini, dan di situ terintegrasi mata pelajaran biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi, dan bahkan agama. Kenapa dikatakan agama, Bapak Ibu? Semua peristiwa di alam yang kita pelajari lewat IPA, geografi, sejarah, dan semua ilmu pengetahuan pada intinya adalah alat untuk mengenal alam beserta hukum-hukum yang mendasarinya. Nah, kalau kita bicara hukum-hukum alam yang mendasarinya, kita bicara ilmu pengetahuan, berarti kita bicara sunatullah. Kenapa? Tidak ada satupun peristiwa di alam ini yang keluar dari ketentuan ilahi. Bahkan daun yang jatuh pun itu tidak keluar dari sunatullah. Nah, kalau daun yang jatuh kita pelajari secara biologi, itu proses enzimatis. Mulai dari tumbuhnya tunas, kemudian berubah menjadi ini, kemudian warnanya menjadi hijau tua, kemudian coklat, dan jatuh. Jatuhnya itu tidak pernah keluar dari ketentuan ilahi. Nah, kalau kita pelajari dengan tema pemimpin pemulihan pembelajaran untuk NTB Gemilang, resmi kita buka. Demikian, nilai topik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pertunjukan hasil karya yang akan ditampilkan oleh kelas 10-2. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika dan subtema kebinekaan dalam bingkai kreasi produk lokal. Kolaborasi dari proses belajar, anak-anak hebat menghasilkan karya sesuai kemampuan, bakat, kreativitas mereka yang ikhlas, dituntun oleh para fasilitator keren. Dengan fasilitator yaitu Ibu Haja Endang Sri Wahyuni, Bapak Dr. Anduk Harutin, dan Ibu Ertin SSI. Nan
Siksi batu manik kami joget suara mari gotam bir mari manis bambang kajla bambang kajla siksi batu manik kami joget suara mari gotam bir mari manis bambang kajla bambang kajla juga suang ketinggalan tanah duduk muda pak orang-orang juga suang ketinggalan tanah bukan duduk muda pak orang-orang apa rampat pisang ku baru masak sabigi diurung baring-baring mangga lepok batang kayu epok dimakan api rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi Indonesiaku, bangsaku, memiliki kekayaan alam Nusantara yang lestari nan asri, elok nan rupawan, penuh keragaman, menyatu menjadi satu bangsa yang kuat, bangsa yang besar, hebat dan tangguh. Indonesiaku, bangsaku, keragaman budaya dengan tari-tarian tradisional mewarnai dan mencerminkan setiap gerak langkah, detak jantung dan helaan nafas kehidupan. Indonesiaku, bangsaku, dari Sabang sampai Merauke,
nyaman di bumi Nusantara. Indonesiaku, bangsaku, kekayaan alam Nusantara yang terhampar luas, keragaman budaya, tari-tarian, adat istiadat, pulau-pulau indah yang terbentang, flora dan fauna yang beragam, semuanya menyatu menjadi bangsa yang besar, yang kuat, berada dalam tenun dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nusantaraku, bumi pertiwi, jayalah Indonesiaku, jayalah bangsaku. Nusantaraku, bumi pertiwi, jayalah Indonesiaku, jayalah bangsaku.